Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita kemarin belajar mengenai sistem endokrin. Ternyata di sistem endokrin juga mengeluarkan gonadotropin hormon, ya, salah satunya FSH dan LH. Nah, FSH dan LH ini nanti akan menstimulus organ-organ target reproduksi. Ya, pada laki-laki berarti di testis, pada wanita berarti di ovarium. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan spermatogenesis dan oogenesis. Kalau spermatogenesis itu pembentukan sperma, kalau oogenesis pembentukan oosit sekunder, kemudian menjadi ootit, kemudian menjadi ovum. Nah, ini juga berkaitan dengan yang namanya masa pubertas. Jadi masa dari anak-anak kemudian menjadi remaja. Nah, ini ada masa peralihan yang disebut dengan masa pubertas, di mana fungsi-fungsi seksual, misalnya untuk spermanya sudah aktif, ovumnya juga sudah aktif. Gitu. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Kemudian sistem reproduksi. Ya, sistem reproduksi ini mengapa penting dipelajari? Ya, kemarin kita awal sekali video pembelajaran mengatakan bahwa salah satu karakteristik dari organisme adalah bertumbuh dan berkembang biak. Ya kan, pertumbuhan dan perkembangan serta berkembang biak atau bereproduksi. Nah, pada awalnya ya, pada wanita dan pria sebenarnya sudah memiliki sel induk untuk bereproduksi, ya, tetapi belum aktif. Nah, ketika kamu memasuki masa puber, ya kan, kamu tentunya yang melihat video ini sudah mengalami masa puber, ya, karena sudah berumur di atas sekitar 15 tahun ke atas, ya kan. Nah, masa puber itu biasanya diawali berbeda-beda, jadi tidak bisa sama. Ya, kamu kalau tanya temanmu juga nggak bakal sama, ya, karena tiap orang berbeda-beda sesuai dengan kondisinya, begitu ya. Kapan sih orang disebut pubertas? Jadi waktu ketika tubuh kita berubah menjadi lebih dewasa. Tubuhnya berubah menjadi dewasa. Kalau kamu bandingkan fotomu waktu TK mainan pasir dengan sekarang kan beda ya. Selain tinggi juga bentuk tubuhnya pasti beda. Atau SD kelas 5 dengan sekarang SMP misalnya, atau SMP dengan SMA gitu. Kalau kuliah mungkin udah hampir sama ya. Jadi apa yang berubah ya? Jadi mulai terjadi ketertarikan baru, entah itu misalnya kamu hobi baru, ya kan, ketertarikan dengan lawan jenis, ya kan, seperti itu. Kemudian itu yang ada juga mulainya terbentuknya sel sperma dan sel ovum, ya, atau sperm cell dan egg cells. Kalau pada laki-laki sperma, kalau pada wanita ovum. Atau sel telur, ya, tentunya sel telur. Nah, kadang kita kalau bicara sistem reproduksi memanglah wajar kita kadang ingin tahu, ya kan, seperti apa sih, ya, atau malah apa ya, malu, atau malah apa anggap itu ya menjijikkan, atau malah kita nyaman mendengarkannya karena kita ingin tahu tadi itu. Tapi itu adalah hal yang wajar tiap orang, ya. Jadi tapi di sini kita hanya ingin mengetahui bahwa di tubuh manusia, di human body, kita memiliki salah satu sistem yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup keturunan manusia atau hewan-hewan lainnya. Nah, saat pubertas pada laki-laki, ya, apa yang berubah? Nah, kamu mungkin yang laki-laki bisa melihat sendiri kan, mengaca pada diri sendiri. Biasanya apa? Tumbuh lebih tinggi, jelas pasti ya. Pak, tapi kok aku pendek terus? Itu terkait dengan genetik, ya kan. Bisa tulang menjadi lebih kuat atau besar, ya kan. Ya, yang dulunya apa namanya nggak bisa mengangkat kuat jadi lebih kuat, ya kan. Hidung dan iki kuat, ya kan, lebih besar dan lebih lonjong atau lebih panjang, ya kan. Kemudian mulai ototnya mulai berkembang, ya kan. Kemudian ada juga rambut dan kulit mulai
berminyak ya kan. Nah, kadang menyebabkan yang tadi namanya jerawat. Kalau misalnya kamu jarang cuci muka ya kan, terus kotor sehingga bakteri-bakteri nempel ya, menimbulkan yang namanya jerawat itu ya kan. Atau keseimbangan hormon juga bisa berpengaruh terhadap jerawat, karena wajar di dalam pubertas itu dalam kita mengalami namanya kebingungan ya. Jadi ini saya di masa anak-anak atau masa dewasa, jadi maka kadang emosionalnya sangat meluap-luap. Nah, maka dari itu kalian ketika memasuki masa-masa pubertas atau remaja, carilah hal-hal yang positif ya kan, sehingga hobi yang positif tentunya, misalnya olahraga, main musik, hobi gambar ya, memasak dan sebagainya, itu bagus supaya emosi kita menjadi lebih stabil gitu. Apa keringat menjadi berlebih ya kan, makanya tidak jarang ada kemudian timbul bau badan dan sebagainya. Makanya kita perlu memperjaga kebersihan tubuh ya kan, paling tidak ya menggunakan kalau memang keringatnya berlebih atau bagaimana ya, kita menggunakan misalnya deodoran atau minyak wangi yang sekiranya tidak membuat temannya jadi kebauan ya kan. Kemudian misalnya tumbuh rambut di wajah, di ketiak ya kan, kemudian di kemaluan ya kan, bukan bulu ya tapi rambut. Nah, kemudian pada wanita perempuan, jadi bagaimana pubertasnya, misalnya yang pertama ya tentu sama ya kan, menjadi lebih tinggi biasanya, kemudian tulangnya menjadi lebih besar, atau pinggulnya itu menjadi lebih lebar dan kadang menjadi lebih, kemudian wajahnya itu mulai berubah ya. Coba kamu bandingkan wajahmu waktu jajan cilok waktu SD dengan sekarang yang SMA misalnya kelas 11 atau kuliah, pasti beda ya kan. Udah bisa dandan ya kan, walaupun jarang dandan pun pasti akan kelihatan berbeda ya. Terus suaranya menjadi lebih kecil ya kan. Kemudian tadi rambut tumbuh di ketiak, kemudian di organ-organ genital atau kelamin ya, pubic hairs, kemudian payudara menjadi berkembang begitu. Itu masa-masa pubertas. Biasanya kalau pada laki-laki ya sudah adanya yang disebut dengan bisa mengeluarkan sperma ya kan, atau disebut dengan mimpi basah itu kalau pada laki-laki. Kalau pada wanita ya sudah masuk masa siklus menstruasi ya. Pak, tapi kok berdasarkan ciri-ciri yang Bapak sebutkan tadi, kok saya masih pendek, misalnya suara saya yang perempuan kok malah membesar ya. Kemudian malah Pak, perempuan kok saya tumbuh kumis di wajah. Nah, itu tergantung dengan kondisi hormon dan genetik ya kan. Jadi kamu jangan sedih ya kan ketika nonton di kaca kok ciri-ciri karakteristiknya itu berarti saya bukan organisme atau makhluk hidup ya kan. Ya bukan, itu tadi ada di dalam sel kita. Kita tahu kan di sel tubuh kita itu mengandung gen-gen. Nah, itulah gen yang membentuk tubuh kita kok tinggi, kemudian pendek, terus seperti itu ya. Nah, kalau pada laki-laki ya, organ anatominya ini yang laki-laki, ini yang perempuan. Nah, kalau pada laki-laki ada yang namanya testis ya, ini bagian luar ya, testis. Nah, ini biasanya untuk tempat terjadinya spermatogenesis atau terbentuknya sperma. Tepatnya kemarin di tubulus seminiferus. Kemudian ada testis itu diselimuti oleh semacam kantung yang namanya skrotum. Kemudian ini ada epididymis. Epididymis ini untuk pematangan sperma, istilahnya begitu. Kemudian ada vas deferens. Nah, kalau misalnya KB pada vasektomi ini yang diikat. Kemudian ini di sini ada kelenjar-kelenjar, ada kelenjar vesica seminalis, kemudian ada kelenjar prostat, ada kelenjar bulbo uretralis. Ini fungsinya untuk ya memberi makan sperma, ada yang fungsinya untuk ibaratnya membersihkan saluran. Nah, pada laki-laki ini unik ya kan, karena saluran kencing dan atau urin dan saluran reproduksinya, spermanya itu bergabung menjadi satu, uretranya ya, berbeda dengan wanita ini. Maka tadi ada kelenjar bulbo uretralis yang fungsinya ibaratnya membersihkan bagian uretra ini ketika akan terjadi pengeluaran sperma atau istilahnya ejakulasi itu tadi ya. Nah, kemudian ini ada penis ya, ini sebagai alat kopulasi ya. Alat kopulasi itu untuk menyalurkan sperma dari dalam tubuh laki-laki ke wanita. Nah,
Kadang beberapa di sini ada yang kulit penis atau sering disebut kulup ya, kalau ini itu di sirkumsisi atau dilakukan sunat. Kemudian kalau pada wanita itu kalau dilihat struktur anatominya ini secara miring ya, secara miring itu ini bukan organ reproduksi ya, ini adalah rektum dan anus. Kemudian di sini adalah organ reproduksinya, vagina ya, ini untuk memasukkan alat kopulasi penis. Kemudian ini adalah saluran urin ya kan, uretra. Nah, berbeda dengan laki-laki tadi ya. Nah, kalau wanita makanya kita harus menjaga juga salah satunya kebersihan ya. Yang laki-laki juga iya ya kan, jangan ganti celana dalam nggak ganti-ganti ya kan. Kalau pada wanita kita harus membersihkan dengan baik ya kan, karena saluran reproduksinya ini sangat dekat dengan ini ya kan, saluran pencernaan ya, berbeda pada laki-laki ya. Kemudian di sini ada yang namanya cervix atau mulut rahim, kemudian di sini uterus ya, uterus ini tempat nanti berkembangnya janin atau embrio ya, dan kemudian ini ada ovarium. Ovarium ini tempat terbentuknya oosit sekunder atau sel telur ya, atau egg cell, atau ada yang nyebutnya ovum juga ya, itu ya. Jadi gambarnya seperti itu. Nah, selanjutnya spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis itu pembentukan sperma, dan oogenesis ini pembentukan ovum. Nah, spermatogenesis dan oogenesis ini sering disebut dengan gametogenesis, pembentukan gamet ya. Kalau belajar genetika, belajar biologi molekuler ya, sebenarnya sudah dibahas sedikit di biologi sel. Kamu kalau lupa, lihat aja di pembelahan sel atau siklus sel yang ada di video saya, atau sebenarnya lebih lengkap kemarin di anatomi fisiologi hewan ya, sudah dipelajari. Ada juga di genetika dan biologi molekuler juga sudah. Nah, tapi nggak apa-apa kita ulang-ulang biar ingat. Jadi kalau proses spermatogenesis itu, pembentukan sperma itu bermula dari sel induk sperma yang namanya spermatogonium. Di mana terjadinya? Di testis ya, tepatnya di tubulus seminiferus. Ingat, di tubulus seminiferus, di testis, bukan di rumah sakit ya. Nah, kemudian spermatogonium ini akan membelah secara mitosis. Kalau mitosis kan satu menjadi dua, banyak nih, primer spermatosit, spermatosit primer gitu ya, membelah-belah terus ya. Nah, ketika terjadi meiosis 1, kalau meiosis itu kan 2 kali pembelahan ya, meiosis 1 dan meiosis 2. Saat meiosis 1, satu primary spermatosit ini atau spermatosit primer ini akan membelah menjadi spermatosit sekunder ya. Jadi kalau di sini ada spermatosit primer ya, di sini ada 2 ya. Kemudian masuk meiosis 2. Dari satu spermatosit sekunder akan membentuk spermatid 2 semiodermatid. Nah, spermatid ini akan membentuk spermatozoa. Jadi dari satu primary spermatosit atau spermatosit primer itu akan dihasilkan 4 spermatozoa. Spermatozoa ini dimatangkan di mana? Di wajan, bukan di epididymis. Kalau sudah ini maka akan dikeluarkan lewat vas deferens, kemudian ejakulasi dan dikeluarkan. Kalau pada wanita itu sel induknya namanya oogonium. Ini akan membelah secara mitosis bentuk primary oocyte atau oosit primer. Di sini juga ada oosit primer, primary oocyte ya kan. Kemudian akan membelah melalui masuk fase meiosis 1 ya, atau melalui meiosis 1 membentuk secondary oocyte atau oosit sekunder dan satu badan polar, first polar body ya. Ini akan degenerasi atau hilang. Jadi dari satu primary oocyte hanya dihasilkan satu oosit sekunder, berbeda dengan sperma atau gonium ya. Saat masing meiosis 2, oosit sekunder ini akan membentuk ootit dan satu badan polar. Ini juga akan hilang atau degenerasi. Nah, ootit ini nanti akan membentuk ovum. Saat fertilisasi sebenarnya yang dibuahi itu bukan ovum, tapi dalam saat fase atau kondisi secondary oocyte atau oocyte sekunder ya, di sini. Kalau oogonium ya terjadinya di ovum, di ovarium, di sini ya, ovarium ya. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat video. Ini testis, ini ada tabung-tabung tubulus seminiferus namanya. Di situ akan ada sel induk yaitu spermatogonium ya. Kamu kalau belajar di praktikum fisiologi hewan, nah ini sel-sel spermatogoniumnya yang nanti akan membelah mitosis menjadi spermatosit
primer. Ini mitosis ya dari spermatogonium tadi dari 1 jadi 2 dan nah, spermatosit primer ini akan masuk ke pembelahan meiosis 1 membentuk 2 spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder ini akan membelah meiosis 2 membentuk spermatid ya. Spermatid ini nanti akan membentuk yang namanya spermatozoa yang dimatangkan di epididymis ya, ada ekornya, kemudian di sini ada akrosomnya ya. Akrosom ini berisi enzim-enzim ya. Nah, sel Sertoli ini memberikan makanan gitu, untuk didewasakan di epididymis. Oogenesis. Production of egg. Ini ovarium ya, ovary. Ini tuba fallopi. Di sini sebenarnya tidak nempel tapi ada jaraknya sebenarnya. Ya. Prosesnya namanya oogenesis. The eggs are protected and nourished by the ovary. Di folikel mulai dari tadi oogonium terus menjadi primary oocyte. Setelah primary oocyte kemudian dia akan membentuk oosit sekunder ya. Nah, oosit sekunder itu gambar ada pembelahan mitosis ini dari satu oogonium menjadi satu primary oocyte ya. Satu primary oocyte ini akan masuk meiosis 1 membentuk satu oosit sekunder dan satu badan polar, di mana badan polar ini akan degenerasi. Dari satu secondary oocyte akan masuk menjadi pembelahan meiosis 2 membentuk ootit dan satu badan polar juga yang akan menghilang. Ootit pakai D ya. Ini juga badan polar juga membelah sendiri tapi dia akan degenerasi atau hilang. Dan nanti dari satu ootit second ootit ini nanti akan membentuk ovum. Begitu. Kalau dilihat struktur anatomi selnya ya. Nah, selnya itu kalau pada ini sperma itu adalah ada unik ya kan. Nah, kemarin kita lihat sel saraf unik ya bentuknya ya. Kalau yang ini unik juga ada flagelnya. Nah, ini untuk bergerak. Bergerak. Di sini banyak mitokondria karena untuk energi untuk bergerak. Kemudian ini ada nukleusnya di sini ya. Ini kepalanya. Ini ada akrosom yang melindungi kepala. Nanti akan luruh ketika memasuki sel telur ini. Nah, ini ada yang namanya sel telur ya, strukturnya ini ada bagian luarnya corona radiata. Jadi sebenarnya dalam kondisi oosit sekunder ya biasanya terbuahi oleh sperma itu. Nah, corona radiata ini nanti akan ditembus oleh si sperma ini. Ya, ini nukleusnya seperti biasa ada sitoplasma dan sebagainya. Corona radiata ini nanti dan zona pellucida ini nanti akan ditembus oleh si sperma ini ya, sehingga nukleus dari sperma dan ovum ini akan menyatu membentuk zigot. Nah, bagaimana sih proses terbentuknya? Kok tadi di bagian sistem endokrin atau sistem hormon itu ada FSH dan LH. Nah, ini contohnya pada yang sperma ya. Jadi hipotalamus itu mengatakan bahwa oh, kamu sudah saatnya ini membentuk sel-sel sperma. Nah, maka dikeluarkan yang namanya gonadotropin releasing hormone. Ya, jadi dikeluarkan. Jadi hipotalamus ngomong, ayo keluarkan gonadotropin releasing hormone di pituitary anterior atau hipofisis tadi itu ya, pituitary atau hipofisis mengeluarkan FSH dan LH. Nah, FSH ini nanti akan menstimulus sel-sel Sertoli. Ini ada di testis ya, untuk menghasilkan membantu dalam spermatogenesis. Sel-sel Leydig ini juga untuk membentuk hormon testosteron yang mempengaruhi spermatogenesis. Ya, inhibin ini adalah penghambat ya, ibaratnya penghambat sehingga nanti ada umpan balik di pituitary anterior. Oh, mungkin cukup ya kan, atau sudah
tidak perlu dihasilkan lagi, misalnya begitu. Kalau pada wanita ya sama juga, jadi ini saatnya kamu bisa menghasilkan oosit sekunder atau ovum itu ya, atau sel telur. Maka di hipotalamus ngomong ke pituitari anterior mengeluarkan FSH dan LH. Nah ini nanti akan juga mempengaruhi siklus menstruasi pada wanita. Nah kalau lihat dari gambar ini ya, jadi FSH dan LH ini akan menstimulus folikel untuk tumbuh. Folikel itu apa? Nanti akan terbentuk oosit ya, atau nanti menjadi sel telur itu. Nah, jadi folikel itu tempatnya oosit, itulah ibaratnya. Nah, kemudian setelah itu FSH dan LH ini juga berperan nanti kalau ketika LH-nya meningkat. Nah, itu akan terjadi ovulasi. Ovulasi itu keluarnya oosit sekunder ya. Sebenarnya bukan, berdasarkan referensi saya, oosit sekunder yang keluar dari ovarium itu ya. Kemudian apabila oosit sekunder itu tidak dibuahi oleh sperma atau tidak terjadi fertilisasi, maka akan terjadi yang namanya menstruasi itu, begitu. Nah, kaitannya apa dengan estrogen dan progesteron? Kan sering kata istilah itu ya. Nah, estrogen dan progesteron ini dihasilkan oleh ya ini di ovarium ini ya, bukan di pituitari tapi di ovariumnya ini. Seperti tadi testosteron dihasilkan di testis ya kan. Nah, ada yang menyebut estrogen, ada yang menyebut estradiol, yang monggo, karena estradiol itu adalah bagian dari hormon estrogen. Nah, jadi ketika FSH dan LH ini disekresikan, maka akan mensekresikan si hormon estradiol itu atau estrogen sehingga folikelnya tumbuh. Jadi pas gambar di sini itu kan kelihatannya, jadi folikelnya tumbuh. Folikel ini tumbuh ya, kita anggap dari sini ya. Setelah menstruasi kemudian LH dan FSH-nya itu meningkat, mulai yang ini estradiolnya meningkat sehingga terbentuk folikel. Akibatnya nanti terjadi ovulasi, oosit sekundernya keluar. Nanti ketika ovulasi di ovarium itu nanti akan mengeluarkan hormon progesteron juga. Nah, progesteron inilah yang sebenarnya fungsinya untuk menyiapkan endometrium atau dinding rahim untuk implantasi atau penempelan janin nanti itu ya, hasil dari zigot morula menempel di janin, di dinding rahim. Tapi apabila oosit sekunder tersebut tidak dibuahi ya, akibatnya apa ya kan? Akibatnya akan terjadi menstruasi itu. Jadi progesteronnya akan menurun. Nah, ini progesteronnya akan menurun. Akibatnya terjadi peluruhan dinding rahim atau peluruhan endometrium yang menyebabkan tadi keluarnya darah haid itu. Jadi itulah proses siklusnya. Di sini digambarkan 28 hari. Tapi kalau kalian tahu bahwa kadang bisa 30 hari, kemudian kadang lebih cepat, kadang berapa bulan baru keluar. Nah, itu karena sebenarnya kondisi tubuh dari wanita atau bisa juga psikis juga mempengaruhi. Jadi inilah siklus menstruasi yang kaitannya dengan hormon. Jadi tadi estradiol atau estrogen itu dan FSH dan LH itu membantu pembentukan folikel ini untuk pembentukan oosit. Nah, kalau kamu lihat di video pembelahan sel meiosis, kalau mau dicek ya, kalau misalnya belum sama materinya, itu bisa dilihat. Jadi ada oosit nanti dari oogonium, kemudian oosit primer, sekunder, kemudian menjadi ovum tadi itu. Nah, jadi kalau ovulasi nanti biasanya kalau di siklus 28 hari itu sekitar hari ke-14-15 itu terjadi ovulasi begitu ya. Kemudian ini fertilisasi ya. Jadi ketika si oosit sekunder itu dibuahi oleh si sperma, nanti akan terbentuk yang namanya zigot, kemudian membelah jadi 2, kemudian menjadi 4 sel, kemudian tahap morula, kemudian blastula, kemudian blastula ini menempel di dinding rahim, kemudian nanti terbentuk gastrula dan seterusnya perkembangan embrio. Nah, sperma itu membuahi ovum itu di sepertiga dari tuba falopi. Ini tuba falopi kan kira-kira sepertiga tuba falopi ya. Ini jadi yang keluar adalah oosit sekunder kalau berdasarkan referensi saya ya. Kemudian nanti dibuahi oleh sperma. Kalau tidak terjadi pembuahan, maka terjadi yang tadi menstruasi atau peluruhan dinding rahim itu.
Pak tapi kok atau tidak ketahuan hamilnya tiba-tiba lahir. Setiap orang itu memiliki keunikan sendiri-sendiri ya. Jadi Tuhan menciptakan itu kan berbeda-beda. Jadi ada yang seperti ini, ada seperti ini. Pak itu hamil 3 minggu kok masih bisa loncat-loncat, hamil 19. Itu tergantung dari kondisi masing-masing. Jadi kita tidak bisa samakan ya, karena kita memang berbeda. Nah ini perkembangannya kalau kamu mau belajar lebih lanjut, jadi kapan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu hingga 38 minggu. Tapi kadang ada yang lebih dari itu dan sebagainya. Kalau dipelajari di perkembangan embrio nanti akan lebih dalam. Ini secara ini aja garis. Nah, ini ada video yang mungkin ada gambaran sedikit. Setelah tadi terjadi spermatogenesis atau pembentukan sperma ya saat pubertas tadi, atau oogenesis atau pembentukan oosit sekunder dan ovum pada wanita saat masa pubertas tadi itu, kalau nggak paham bisa lihat video sebelumnya tentang pembelahan sel ya, karena saya tidak gabungkan di sini. Nah, jadi sperma ketika berada masuk ke vagina kemudian ke uterus ya, ketika suami istri melakukan hubungan ya dengan seksual ya, itu nanti akan sperma ini ya sekali ejakulasi atau pengeluaran sperma itu, tapi hanya 1 sel sperma ya pada umumnya yang membuahi oosit sekunder ya. Terus yang lainnya kemana ya? Ada yang bilang sebenarnya apa itu kita berkompetisi saat saat dalam kandungan. Kalau menurut saya, setahu saya ya sebenarnya sel-sel sperma yang lain itu membantu ya, bukan sebenarnya kita berkompetensi sebenarnya, setahu saya ya, tapi nggak tahu, maaf kalau salah, nanti cari referensi yang benar. Jadi si sperma yang lain itu membantu ya, untuk membukakan korona radiata dan zona pellucida tadi yang melingkupi si oosit sekunder. Nah, jadi hanya 1 sperma yang masuk, nah kemudian terjadi peleburan gamet jantan dan betina. Nah, terbentuk zigot, blastula, 2 sel, 4 sel, morula, blastula, nempel di rahim atau uterus, kemudian jadi gastrula, kemudian terjadi nanti lapisan embrional ya, ektoderm, mesoderm, endoderm, terbentuk jantung organ pertama, tangan dulu ya kan, tangan, kemudian nanti terbentuk mulai bakal mata dan seterusnya perkembangannya ya. Kalau mau dilihat ini animasi ya, jadi bayi atau janin itu mengambil makanan dari plasenta ya kan, dari tali pusar ini ya, ini ya, dari sini. Jadi nanti kalau misalnya dalam kondisi normal kepala bayi akan menghadap ke bawah ketika sudah saatnya melahirkan ya, tapi kadang kondisi tertentu sehingga mengakibatkan harus dibantu dengan tindakan seperti itu ya. Ya seperti inilah gambarannya. Jadi mulai organ-organ terbentuk, makanya kemarin ada 3 lapisan embrio ya. Kalau kita belajar jaringan hewan ada ektoderm, mesoderm dan endoderm. Nah ini ektoderm, mesoderm, endoderm ini nanti akan terdiferensiasi, terbentuk organ-organ atau jaringan-jaringan lain, begitu yang dimaksud. Itu saja gambaran secara umumnya mengenai sistem reproduksi pada manusia ya. Jadi pada laki-laki ya nanti akan menghasilkan sperma, dengan pada wanita sel telur tadi itu ya. Makanya ketika memasuki masa-masa remaja ya, kita harus mampu memilih dan memilah ya, mana yang baik dan benar, mana kegiatan yang positif dan negatif ya kan. Karena emosinya sedang tidak stabil ya, jadi makanya pentingnya peran orang tua, kemudian belajar agama yang benar itu sangat membantu kamu ya kan. Nanti kamu akan tidak kecewa begitu. Nah kemudian ada alat kontrasepsi. Nah alat kontrasepsi ini biasanya digunakan oleh pasangan suami istri yang misalnya ingin menunda bayi atau memiliki bayi atau momongan ya kan. Bisa dengan yang namanya kondom ya, ini yang biasanya digunakan kalau yang jenis ini untuk alat
kopulasi laki-laki yaitu penis ya kan. Nah, sehingga sperma tidak keluar dari si kondom ini. Kemudian kalau pada wanita misalnya ada IUD ya, IUD yang dipasang misalnya di uterus atau rahim begitu. Ada pil KB ya, ada yang pasang susu, ada yang vasektomi tadi. Jadi kalau vasektomi itu yang dipotong adalah bagian vas deferens ya ini ya, atau diikat ya. Nah, terus bisa disambung lagi nggak? Pada dasarnya bisa ya. Nah itu tadi. Jadi alat kontrasepsi ini hanya boleh digunakan oleh orang pasangan yang sudah menikah. Kalau kamu ya jangan ya kan, kamu itu masih panjang cita-cita ya. Mungkin memang sudah siap misalnya menghasilkan anak dan sebagainya, tapi kondisi psikis kamu belum siap. Nah, maka dari itu bergaulah yang baik ya kan. Sebagai video ini hanya sebagai pengetahuan bahwa tubuh kita pada saat pubertas sudah bisa menghasilkan keturunan. Oleh karena itu kita harus menjaga diri dengan baik gitu ya kan. Bahkan dari kecil pun kita sudah harus diajarkan ya kan, kamu laki-laki, kamu perempuan ya misalnya seperti itu, bagaimana cara bergaulnya ya. Munculnya kekerasan-kekerasan ya kan, misalnya kekerasan seksual misalnya dengan pelecehan-pelecehan ya, itu karena kita harus bisa menjaga diri ya kan, melihat kondisi ya kan, menjaga diri dan melihat kondisi. Makanya kita harus pandai-pandai membaca situasi. Tes, jelaskan hubungan sistem saraf, sistem hormon, dan sistem reproduksi. Nah, apa kaitannya? Coba kamu ambil sebuah kasus atau sebuah mekanisme. Yang kedua, apa itu sindroma Klinefelter? Seperti apa itu kasusnya? Yang ketiga, mengapa ada wanita yang memiliki ciri seks sekunder pria seperti tumbuh kumis? Yang keempat, apakah mandul hanya terjadi pada wanita? Jelaskan. 5. Tuliskan mekanisme sekresi hormon reproduksi pada pria. Jadi mekanismenya FSH-LH bagaimana? 6. Tuliskan mekanisme sekresi hormon reproduksi pada wanita. Nah, bagaimana sekresi FSH-LH dan berkaitan dengan menstruasi? 7. Tuliskan mekanisme fertilisasi hingga implantasi. Jadi mulai dari fertilisasi zigot ke oosit sekunder dan seterusnya. 8. Tuliskan apa itu penyakit menular seksual. 9. Tuliskan dampak negatif baik fisik dan psikis melakukan hubungan seks bebas ya, atau seks di luar pernikahan resmi. Nah, itu tadi mengenai sistem reproduksi pada pria dan wanita ya. Kalau pada pria, organ-organ reproduksinya mulai dari urutannya, kalau keluarnya sperma dari tubulus seminiferus yang ada di testis ya, kemudian nanti keluar melalui epididymis, di mata kaki epididymis, kemudian ada vas deferens, kemudian melewati uretra, kemudian keluar ya kan, melalui penis ya. Kalau pada wanita, perjalanannya ovum mulai dari ovarium, kemudian tuba fallopi, kemudian ke di situ. Kalau misalnya sepertiga tuba fallopi, kalau misalnya ada sperma, maka disitulah terjadi pembuahan atau fertilisasi. Kalau tidak, maka akan terjadi peluruhan dinding rahim ya. Tapi kalau terjadi fertilisasi, maka terjadi zigot, kemudian belah 2, 4, kemudian 8, kemudian morula, blastula, gastrula ya kan. Dan kemudian nanti misalnya terjadi implantasi di dinding rahim atau uterus dan terjadi perkembangan embrio yang akan dipelajari di perkembangan embrio. Itu saja